Selamat datang di channel YouTube Gunawan Otomotif. Ini adalah Grand Max Blind Van 13 AC. Nah, jenis kendaraan ini ya teman-teman diperuntukkan untuk angkut barang. Dan biasanya jenis-jenis usaha yang sudah banyak pakai tipe ini, yang pertama itu di jenis usaha jasa ekspedisi, usaha-usaha catering, kemudian usaha-usaha yang sifatnya distributor, lalu ya yang banyak juga saya lihat ini adalah toko-toko besar ya teman-teman. Nah, ini tergantung dari jenis usaha kita yang memang membutuhkan mobil untuk angkut barang itu tanpa harus terkena dengan cahaya matahari atau hujan, karena kan barang kita ini kalau dengan Grand Max Blind Van ini lebih aman. Karena barang itu terlindungi dari desain blind van-nya. Nah, teman-teman, saya langsung ke dimensinya ya. Panjang mobil Grand Max Blind Van 13 AC ini 4 meter 4,5 cm. Nah, lebar keseluruhannya 1 meter 66,5 cm dan tinggi keseluruhan mobil ini 1 meter 90 cm. Untuk yang jarak wheelbase, jarak antara roda depan ke roda belakang 2 meter 65 cm dan jarak pijak roda depan 1 meter 46 cm dan jarak pijak roda belakang itu 1 meter 44 cm. Ground clearance atau tinggi mobil ini dari tanah 16,5 cm dengan radius putar minimum 4,7 meter. Nah, sekarang saya langsung ke spesifikasi mesin. Grand Max Blind Van ini menggunakan tipe mesin K3DE DHAC, terdiri atas 4 silinder, kemudian 16 katup. Nah, sistem bahan bakar yang dipakai ini adalah elektronik fuel injeksi dan sistem pengapian menggunakan DLI distributor less ignition, atau dia menggunakan coil langsung ya teman-teman, coil spark. Nah, kemudian teman-teman kalau kita lihat di sini tenaga maksimum yang dihasilkan oleh tipe mesin K3 DE DHAC ini sebesar 88 PS pada RPM 6000. Lalu torsi maksimumnya sebesar 11,7 kg/m pada RPM 4400 atau 115 Nm pada RPM 4400. Nah, kemudian bahan bakar yang dipakai ini adalah bensin tanpa timbal. Lalu kapasitas tangkinya ini kita isi sampai dengan 43 liter. Nah, teman-teman, posisi mesin ini dia berada di bawah jok driver dan jok penumpang ya. Nah, sekarang kita berpindah ke bagian lain ya teman-teman. Saya langsung ke kap depan. Nah, penasaran apa saja yang ada di kap depan ini? Yang pertama, di sini ya teman-teman, ini ada washer tank untuk air wiper. Kemudian di sini washer tank untuk air coolant radiator. Lalu ini adalah komponen radiatornya sendiri ya teman-teman, dan ini adalah untuk minyak rem. Lalu teman-teman bisa lihat di sini nomor rangkanya. Nah, kemudian saya berpindah ke bagian depan ya. Nah, di sini ya teman-teman, ini ada emblem Daihatsu. Lalu di sini ke lampu utama. Nah, lampu utama dia menggunakan kristal multi reflektor. Nah, lampu low beam dan high beam ini satu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah lampu senja, lalu ini adalah lampu sein, lampu belok kiri belok kanan. Nah, kemudian di sini bumper depan yang berwarna hitam. Hitamnya ini bukan glossy ya teman-teman, dia berwarna hitam doff. Lalu di sini ada airdam ya. Kalau kita lihat di grill, ini grill di bawahnya ini juga teman-teman ada airdam. Jadi tempat mengalirkan udara luar untuk membantu kisi-kisi daripada radiator agar proses pendinginannya itu lebih aman. Dan ini untuk dudukan plat depan. Lalu di sini ada kotak kecil untuk pasang towing. Nah, kemudian kita bergeser ke bagian bannya ya teman-teman. Nah, profil bannya sendiri dia menggunakan 165 R13C.
R13C ya teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini lebar telapak bannya ini 16,5 cm. Nah kemudian diameter velgnya ini dia menggunakan ring 13. Nah lalu untuk sistem pengereman depan dia menggunakan ventilate disc brake atau rem cakram dilengkapi dengan booster, dan untuk rem belakang dia menggunakan drum leading and railing atau rem tromol. Nah untuk rem parkirnya sendiri sama, dia menggunakan mechanical pada roda belakang. Suspensi depan ini dia menggunakan tipe MacPherson Strut didukung dengan perkeong, dan suspensi belakang dia menggunakan 5 link rigid axle didukung dengan perkeong. Nah uniknya di sini ya teman-teman, karena untuk yang jenis usaha mobil usaha ini dia menggunakan suspensi perkeong. Nah jadi secara otomatis kalau kita lihat pastinya pada saat kita mengendarai kendaraan ini lebih nyaman karena didukung dengan suspensi yang perkeong. Dan sistem penggerak yang dipakai ini ya teman-teman, dia menggunakan penggerak roda belakang atau rear wheel drive atau RWD. Nah sekarang kita coba lihat lagi di sini ada kaca spion sudah dilengkapi ya teman-teman dengan lampu sein. Nah kemudian kita masuk di trim pintu. Nah di sini nah ini model engkol ya, untuk menaikkan dan menurunkan kaca model engkol. Lalu ini adalah bukaan pintu. Nah ini armrestnya dan ini grip untuk pegangan untuk nutup pintu. Lalu speaker kanan kiri ada 2 ya. Lalu di sini tuas untuk narik kap depan tadi, dah kuncinya ya teman-teman. Lalu sini adalah cup holder. Nah ini untuk kisi-kisi AC depan. Setirnya sendiri dah 2 spoke ya teman-teman, setirnya 2 spoke. Tuas wiper, lalu ini adalah tuas lampu. Nah untuk audionya seperti ini ya teman-teman, audionya seperti ini. Lalu kisi-kisi AC. Kemudian di sini masih ada kompartemen yang kosong. Nah dashboardnya sendiri, di sini ada tempat ini, kalau di ini istilahnya ini multi tray juga ya teman-teman. Nah ini kisi-kisi AC. Kemudian di sini ada AC script. Lalu di sini juga ada AC script pegangan tangan. Nah ini sun visor. Lalu di sini ada, nah ini ada lampu kabin dalam. Kemudian ini ada kaca spion dalam. Lalu ini ada sun visor. Nah kemudian teman-teman di sini untuk model AC-nya seperti ini, pengaturan levelnya. Lalu di sini juga untuk pengaturan kedinginannya. Lalu ini tuas transmisinya seperti ini ya teman-teman, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5 dan reverse mundur. Nah kemudian di sini konsol boxnya. Nah teman-teman bisa lihat untuk yang panel pintu dari dalam di baris pertama nih untuk penumpang seperti ini. Nah rem tangan. Nah sekarang kita bergeser ke belakang. Di belakang, nah kita coba lihat ya teman-teman. Nah ini coba bantu buka pintu nih. Nah pintu seperti ini. Nah kalau kita lihat ya teman-teman, nah ini bagian dalamnya seperti ini. Nah panjang untuk kabin dalam ini, dia untuk ruang kargonya dia 2 meter 35 cm sampai ke sini, 2 meter 35 cm. Lebarnya ini 1 meter 55 cm, 1 meter 55 cm, dan tingginya ya teman-teman ini 1 meter 28,5 cm. Nah untuk yang di atapnya sendiri dia belum ada molded headlining, beda dengan yang di depan tadi. Yang di depan itu sudah ada molded headlining. Nah kemudian ban serep ada di bawah sini ya teman-teman, ban serepnya ada di bawah sini. Lalu di knalpotnya juga belum ada muffler cutter. Nah sekarang kalau untuk yang lampu, nah ini untuk lampu belok kiri belok kanan, kalau yang ini untuk lampu mundur, dan ini untuk yang lampu stopnya. Nah jadi salah satu kepraktisan dari blind van ini adalah pintu kiri kanan itu menggunakan pintu sliding door. Lalu yang di belakang ini dia menggunakan pintu hatchback. Nah ini gambaran singkat ya teman-teman mengenai Grand Max blind van 13 AC FH4. Nah bagi kalian yang mungkin saat ini mencari kendaraan blind van
Ini mudah-mudahan review singkat ini bisa membantu kalian semua. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, jika kalian merasa informasi ini berguna dan bermanfaat. Adios, kita berjumpa lagi di review-review singkat bersama dengan Gunawan Otomotif.